Bab 2771. Ingin jiwa hidupkah? Wajah Mini yang pucat, tangan Reiki besar di pupilnya semakin dekat. Dia tidak punya waktu untuk melawan, dan menutup matanya dengan putus asa. Tak jauh dari situ, Pak Tuasu mau tak mau berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Melihat bahwa Mini yang akan terluka parah, tetapi hanya pada detik berikutnya. Sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Lengan Erikin terangkat sedikit, tidak melihat ilmu sihir apapun. Bang! Tangan Reiki besar ini langsung membombardir telapak tangan Erikin. Tetapi pada saat itu menyentuh Erikin, itu tidak menolak Erikin, tetapi tampaknya tidak dapat menahan telapak tangan Erikin dan langsung patah. Udara gemetar, telapak tangan Reiki ini diledakkan oleh Erikin hingga tidak terlihat, tidak ada jejak yang jatuh pada Pak Tuasu dan muridnya. Kin, Tuan Kin. Menyadari bahwa dirinya selamat, Mini yang membuka matanya karena terkejut. Kemudian melihat punggung yang familiar di depannya, dan teriakan gurunya yang penuh semangat. Pak Tuasu dan murid-muridnya sedikit bersemangat, tidak bisa mempercayai. Tak disangka, saat guru dan muridnya berdua sedang menghadapi momen kritis hidup dan mati, Erikin tiba-tiba muncul. Yuda Zhang, aku tidak melihat kamu selama beberapa hari. Sekarang sudah sombong. Erikin bertepuk tangan, menatap dingin ke arah Yuda Zhang, yang ekspresinya berubah drastis saat ini, seperti Yuda Zhang yang menderita sambaran guntur. Kin, teman kultivator Kin. Ekspresi Yuda Zhang berubah terus-menerus, seolah-olah dia telah menjungkir balikkan toko pewarna. Kepalanya juga pusing. Tanpa diduga, Erikin benar-benar muncul. Menurut perkiraannya sendiri, Erikin pasti pergi ke kolam pedang, dan dia tidak menyadarinya di sepanjang jalan. Seharusnya Erikin yang mengubah wajahnya. Ini juga normal. Di mata Yuda Zhang, Erikin telah menyinggung Denverma. Sekte Lingtian sangat kuat, tidak aneh jika dia mengubah wajahnya. Tapi sudah beberapa hari sejak kolam pedang berakhir, dengan kekuatan Erikin, dia pasti telah meninggalkan jalur pegunungan roh emas lebih awal dari mereka, dan dia masih bertemu dengannya di sini. Ini terlalu sial. Yuda Zhang memarahi dan mengeluh diam-diam. Bahkan dia juga tahu bahwa Erikin dan Pak Tuasu mungkin tidak memiliki banyak kontak. Tapi ketika melihat Pak Tuasu, dia tidak bisa menahan rasa sesak dan marah sebelumnya, jadi hanya membuat alasan dan melampiaskan kemarahan pada Pak Tuasu. Sekalian juga bisa merampas buah spiritual roh emas yang didapatkan Pak Tuasu. Menurutnya, buah spiritual roh emas Pak Tuasu harus digunakan untuk menyehatnya dirinya. Itu sebabnya dia sengaja menggunakan urusan Erikin sebagai alasan. Kultivator Sekte Yaoqiong lainnya memandang Erikin dengan ekspresi ketakutan dan terus mundur. Yuda Zhang, apa kamu mau jiwa hidup? Aku di sini sekarang, kata Erikin enteng. Apa yang salah dengan ucapan Mini yang barusan, katakan padaku. Selama kamu bisa menjelaskan logikanya, aku bisa mengembalikan jiwa hidup pada kalian. Tidak, tidak ada yang salah. Aku sembrono sesaat dan kacau otakku. Yuda Zhang tersenyum canggung, berkeringat di sekujur tubuh. Seperti yang dikatakan Mini Yang, dia berjanji untuk mengikuti Erikin, dan keduanya sama-sama berbagi buah spiritual roh emas. Akibatnya, ketika bertemu Denverma dan yang lainnya, sekelompok orangnya Yuda Zhang kabur lebih cepat dari kelinci. Ini adalah tanda tidak menepati janji. Sekarang di depan Erikin, mana berani dia berbicara omong kosong. Hanya ceroboh untuk sesaat. Erikin tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Blok. Sebelum Yuda Zhang untuk menjelaskan, Erikin mengangkat tangannya, dan sebuah reiki terbang keluar, memberi Yuda Zhang tamparan keras di udara. Yuda Zhang berteriak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang mundur. Namun tak lama kemudian,
Reiki beterbangan keluar dan mengenai wajah kiri dan kanan Yuda Zhang tanpa henti, membuat Yuda Zhang tidak bisa berhenti di udara. Jika bukan karena dia ada di sini, Tuan Pak Tua Su akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Ini terjadi karena dirinya. Jika pasangan guru dan muridnya ini disiksa, Eric Qin tidak akan merasa tenang. Jadi terhadap bajingan semacam Yuda Zhang ini, Eric Qin sama sekali tidak sungkan. Yuda Zhang ditampar hingga terpana. Dia hanya merasakan sakit di pipi kiri dan kanannya, dan dia ditampar ke timur dan ke barat oleh gelombang Reiki. Pipinya sakit parah, dan telinganya bergemuruh. Dia ingin menghindar, tetapi di bawah serangan Reiki Eric Qin, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Menyaksikan Yuda Zhang seperti boneka di tangan Eric Qin, yang dikekang sampai mati. Pak Tua Su dan para kultivator sekte Yao Qiong juga kaget. Seberapa kuat kekuatan Eric Qin? Secara alami, mereka dapat melihat bahwa Yuda Zhang tidak membiarkan Eric Qin menghajarnya tanpa melawan. Hanya saja Eric Qin terlalu kuat. Dengan serangan badai ini, lawan tidak memiliki kesempatan untuk memblokirnya. Banyak kultivator sekte Yao Qiong gemetar di hati mereka. Melihat kemunculan Eric Qin sebelumnya, mereka masih memiliki keinginan untuk mengerumuni. Tapi sekarang semuanya hilang. Sekte Yao Qiong yang terkuat dipukuli seperti ayam kecil. Jika Eric Qin ingin membunuh seseorang, mungkin hanya dalam hitungan menit. Tidak ada perbedaan biarpun mereka maju bersama. Tak disangka, setelah keluar dari jalur pegunungan roh emas, tanpa tekanan energi emas, kekuatan Eric Qin tidak melemah, melainkan semakin kuat. Kultivator Qin, aku tahu aku salah. Entah berapa kali ditampar Eric Qin. Pipi Yuda Zhang bengkak seperti kepala babi. Dia akhirnya ditampar hingga jatuh di atas gunung tandus, dengan wajah tragis, berlutut ke arah Eric Qin dan memohon belas kasihan. Apakah kamu seharusnya meminta maaf padaku? Eric Qin berkata dengan dingin. Tubuhnya Yuda Zhang gemetar. Setelah bereaksi, dia segera menoleh ke Pak Tua Su dan muridnya. Teman kultivator Su, teman kultivator Zhang, aku salah. Tolong katakan beberapa patah kata, biarkan Tuan Qin mengampuni aku. Yuda Zhang benar-benar ketakutan. Ketika dia ditampar, dia sangat marah untuk sementara waktu. Dia dipermalukan di depan begitu banyak bawahan. Ini membuatnya ingin membunuh Eric Qin. Namun saat dia ingin meledak, Eric Qin menamparnya, dan Reiki yang baru saja memadat di sekujur tubuhnya langsung sirna. Setelah mengulangi ini beberapa kali, dia tahu bahwa Eric Qin bukannya tidak mengetahui isi hatinya, tetapi dia memperingatkan dirinya sendiri dengan cara ini untuk tidak mencari kematian. Namun bagi Pak Tua Su dan yang lainnya, Yuda Zhang hanya memiliki dendam. Menurutnya, guru dan muridnya berdua ini tidak berhak membiarkan dirinya berlutut dan meminta maaf, apalagi masih ada bawahan yang menonton. Namun, Eric Qin terlalu kuat, jadi dia bisa bersabar kali ini. Ketika Eric Qin pergi, dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada keduanya secara perlahan. Melihat permintaan maaf Yuda Zhang yang enggan, Pak Tua Su menggelengkan kepalanya, dan Mini yang mendengus pelan. Ekspresi Eric Qin juga tergerak. Yuda Zhang, bukankah kamu peduli dengan jiwa hidup? Baiklah, aku akan menyerahkannya pada Tuan Pak Tua Su untuk diamankan, jadi kamu tidak perlu khawatir. Eric Qin tampak dingin, dan menarik beberapa jiwa hidup langsung dari tengah alisnya. Tuan Qin, apa yang kamu lakukan? Yuda Zhang terkejut, dan kultivator sekte Yao Qiong lainnya juga gila. Lebih baik jika jiwa hidup ada di Eric Qin. Lagi pula, Eric Qin tidak akan tinggal lama di sini, jadi selama Eric Qin tidak mati, setidaknya mereka akan baik-baik saja. Tapi jika Eric Qin menyerahkan jiwa hidup kepada Pak Tua Su, bagaimana mereka bisa membalas dendam dan menekan pihak lain di kemudian hari?
Tuan Qin, ini. Pak Tua Su sedikit terkejut. Erik Qin memiliki benda ini, jadi dia selalu bisa menekan lawan dan mengendalikan banyak hal dari Sekte Yao Qiong. Bersambung.